Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh satu kebahagiaan ketika kita berjumpa kembali melalui program Renungan Harian Toraya. Hari ini, Selasa 23 Januari 2024. Saudara-saudara, semoga semuanya dalam kondisi yang baik, bahagia, dan diberkati Tuhan. Hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal 3 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-19. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami boleh menjalani hidup dalam hikmat-Mu, menjalani hidup dalam sukacita. Dan saat ini Tuhan, kami kembali rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, terangi hati kami, sehingga kami boleh mengenal Engkau di dalam kehidupan yang kami jalani. Terpujilah kekal Engkau Tuhan di dalam Kristus. Amin. Saudara-saudara, Injil Markus pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-19. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus memanggil ke-12 Rasul. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, dari pembacaan ini kita mengambil satu tema, mengenal Dia yang kita layani. Mengenal Dia yang kita layani. Untandai tongan puang tu usuaki maakamaya. Pemilihan dan pengutusan ke-12 Rasul merupakan perikop yang selalu menarik untuk direnungkan. Misalnya, Yesus mengambil waktu teduh di atas bukit sebelum memilih para murid, yang mana bagian itu menjelaskan pentingnya sikap rendah hati dan berserah kepada Tuhan. Hal lain adalah Yesus hanya memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Poin itu menandakan kebebasannya untuk memilih dan mengutus pelayannya. Lebih lanjut, respons mereka yang terpanggil juga menarik, karena mengantar setiap kita untuk merespons bagian dan pengutusan Tuhan. Selain poin-poin tersebut, poin lainnya yang perlu direnungkan ialah ke-12 murid dipanggil untuk menyertai dia sebagai bagian dalam pelayanan pemberitaan Injil. Setelah mereka merespons panggilannya, Yesus memerintahkan mereka untuk menyertai dia sebagai syarat dalam memberitakan Injil. Hal itu dilakukannya agar ke-12 rasul semakin mengenal Tuhan yang memilih dan mengutus mereka.
Hal itu juga menegaskan bahwa pentingnya pengenalan akan Tuhan dalam pemberitaan Injil. Karena hanya dengan mengenal Dia, seseorang dapat sanggup memberitakan Injil. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, Gereja Toraja dalam tuntunan dan hikmat Roh Kudus mengenal bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus tidak ada Tuhan dan Juru Selamat lain. Pengenalan itulah yang mewarnai pelayanan Gereja Toraja. Pertanyaan reflektifnya adalah, sudahkah kita mengenal Dia yang kita layani? Pengenalan yang benar akan Tuhan mengantar kita pada pelayanan yang membawa damai sejahtera bagi semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, mengenal Dia yang kita layani dapat kita lakukan dengan terus memberi diri, mempersiapkan diri, mendengar firman-Nya, membaca firman-Nya, dan melakukan kehendak Tuhan. Dengan demikian, saudara dan saya akan terus menyatakan hidup yang menyertai Dia, mengenal Dia yang kita layani. Terpujilah Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih bahwa kami boleh merenungkan firman-Mu. Engkau telah memilih kami, Engkau telah memanggil kami, dan Engkau mengutus kami untuk memberitakan Injil Kerajaan-Mu. Ya Tuhan, terima kasih melalui perikop pembacaan saat ini, kami pun disadarkan bahwa kami terus menyertai Tuhan. Dalam penyertaan itu, kami semakin mengenal Engkau. Ya Bapa di surga, biarlah tuntunan kuasa Roh Kudus terus menolong kami menyatakan sukacita hidup dalam kasih-Mu. Tuhan berkati segenap umat-Mu, anak-anak. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang sama dikasihi, mari bersama kita menjalani kehidupan kita dalam keyakinan bahwa Tuhan telah memilih kita dan Dia telah menetapkan kita sesuai dengan kehendak-Nya, bahkan mengutus kita untuk melakukan satu tanggung jawab, yaitu menyatakan pelayanan pemberitaan Injil dari kehidupan kita yang terus berkenan kepada Allah. Dia mau kita terus menyertai Dia, bersama-sama dengan Dia, karena kita yakin Ia terus menjaga kita, memelihara, menopang kita dalam aktivitas keseharian. Selamat berkarya, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati jemaatnya. Haleluya. Shalom.